Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat kali ini, materi yang akan dibahas adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Oke, konsep ideologi. Ideologi dapat diartikan sebagai paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Komponen penting dalam sebuah ideologi yaitu sistem, arah, tujuan, cara berpikir, program sosial, dan politik. Menurut Sastra Prateja, ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Macam-macam ideologi yang dianut oleh negara-negara yang ada di dunia. Yang pertama adalah paham Marxisme-Leninisme, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah. Yang kedua ada liberalisme, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual. Artinya lebih mengutamakan hak-hak individu. Yang ketiga sosialisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat. Artinya negara wajib mensejahterakan seluruh masyarakat atau yang dikenal dengan konsep welfare state. Dan yang keempat adalah kapitalisme, yaitu suatu paham atau ideologi yang memberi kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki. Ideologi berasal dari beberapa sumber. Ideologi yang bersumber dari kebudayaan yaitu terdiri dari berbagai komponen budaya yang meliputi sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian hidup, sistem teknologi, dan peralatan. Kemudian ideologi yang bersumber dari agama. Maka akan ditemukan suatu bentuk negara teokrasi, yaitu sistem pemerintahan negara yang berlandaskan pada nilai-nilai agama tertentu. Rumusan tentang negara teokrasi, ini ada NT yaitu negara teokrasi sama dengan HA atau hukum agama ditambah dengan PA atau pemimpin agama. Bentuk negara teokrasi masih menyisakan beberapa negara, diantaranya ialah negara Vatikan. Yang berikutnya, beberapa fungsi ideologi adalah sebagai berikut. Pertama dari sisi struktur kognitif, yaitu keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Fungsi yang berikutnya adalah norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Kemudian sebagai bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya, juga sebagai kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan, kemudian juga sebagai pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Yang berikutnya adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai bentuk tantangan. Yang paling dominan adalah globalisasi. Beberapa karakteristik kebudayaan global diantaranya adalah berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik, pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai bentuk kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. Masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. Kebudayaan global merupakan sesuatu yang khas secara utuh tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. Yang berikutnya adalah nilai-nilai hak asasi manusia atau HAM, kebebasan, demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama, tapi dengan interpretasi yang berbeda-beda. Fase-fase perkembangan globalisasi itu adalah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada fase embrio, berlangsung di Eropa dari abad ke-15 sampai dengan ke-18, ditandai dengan munculnya komunitas nasional dan runtuhnya sistem transnasional abad pertengahan. Kemudian yang berikutnya adalah fase pertumbuhan yang meliputi abad ke-18 dengan ciri pergeseran kepada gagasan negara kesatuan, kristalisasi konsep hubungan internasional, dan standarisasi konsep kewarganegaraan. Yang berikutnya adalah fase take off yang berlangsung dari tahun 1870 sampai dengan pertengahan 1920 yang ditandai dengan diterimanya konsep baru tentang negara kebangsaan, identitas dan kepribadian nasional, mulai masuknya negara-negara Eropa ke dalam masyarakat internasional.
Yang berikutnya, fase perjuangan hegemoni yang dimulai di tahun 1920 sampai dengan pertengahan 1960 yang ditandai dengan meningkatnya konflik internasional dan ideologi seperti kapitalisme, sosialisme, fasisme, dan nazisme, dan jatuhnya bom atom yang menggugah pikiran tentang masa depan manusia yang diikuti terbentuknya perserikatan bangsa-bangsa. Yang berikutnya adalah fase ketidakpastian berlangsung di tahun 1960 sampai dengan 1990 yang ditandai dengan munculnya gagasan dunia ketiga. Proliferasi nuklir, konsepsi individu menjadi lebih kompleks. Hak-hak kewarganegaraan semakin tegas dirumuskan dan berkembangnya media global yang semakin canggih. Kemudian yang berikutnya adalah fase kebudayaan global. Fase ini ditandai dengan perubahan radikal di Eropa Timur dan Uni Soviet. Runtuhnya dominasi komunisme di berbagai negara. Berakhirnya perang dingin dan melemahnya konfrontasi ideologi. Berikutnya adalah unsur-unsur dalam kebudayaan global yang mempengaruhi ideologi Pancasila, antara lain yang pertama adalah unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme yang bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Salah satu dampak yang dirasakan dari kapitalisme ialah munculnya gaya hidup konsumtif. Berikutnya adalah ideologi Pancasila juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum seperti terorisme dan narkoba. Aksi terorisme melalui bom bunuh diri menebarkan ancaman yang bisa membuat warga takut, cemas, dan mengganggu keamanan negara dan masyarakat. Akibatnya, investor menjadi enggan menanamkan investasinya di Indonesia. Hal ini tentu saja dapat mengganggu perekonomian nasional. Yang berikutnya adalah ancaman yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba pada kalangan anak muda dapat merusak masa depan generasi muda. Beberapa unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional antara lain adalah kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing. Pluralisme adalah nilai dasar Pancasila untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Aktualisasi 5 sila Pancasila artinya sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara yang antara lain adalah sebagai berikut. Sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin tidak adanya diskriminasi atas dasar agama dan negara menjamin kebebasan beragama dan pluralisme. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi operasional dalam jaminan pelaksanaan hak-hak asasi manusia. Sila yang ketiga menegaskan bahwa rasa cinta pada bangsa tidak dilakukan dengan menutup diri dan menolak mereka yang berasal dari luar Indonesia. Sila yang keempat itu adalah berarti komitmen terhadap demokrasi yang wajib disukseskan. Dan sila kelima sendiri berarti pengentasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok lemah perlu dihapus dari bumi Indonesia. Berikutnya, 3 dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka menurut Joko Siswanto antara lain adalah dimensi realitas. Artinya bahwa nilai Pancasila itu berasal dari nilai-nilai kehidupan bangsa. Sekaligus juga berarti bahwa nilai-nilai Pancasila tersebut harus dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Berikutnya adalah dari sisi dimensi idealisme, artinya menggambarkan cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Yang berikutnya adalah dimensi fleksibilitas, yaitu relevansi atau kekuatan untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar Pancasila tanpa khawatir kehilangan hakikat dirinya. Yang berikutnya adalah beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi meliputi hal-hal antara lain sebagai berikut. Ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi normal. Contohnya narkoba. Dia menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologis belum disadari kehadirannya, maka diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas. Yang berikutnya ada ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya terorisme itu adalah bentuk pemaksaan yang artinya bertentangan dengan nilai toleransi. Kemudian Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam sebuah ideologi, yaitu memiliki ada keyakinan hidup, yaitu mengakui adanya Tuhan yang kemudian dijadikan sebagai pokok keyakinan kehidupan. Tujuan hidup, terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang berikutnya adalah cara yang dipilih untuk menyelesaikan masalah yang ada digunakan sistem demokrasi dan musyawarah mufakat.
Sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara, sistem sumber sosiologis, kemudian sumber politis. Yang pertama adalah sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Soekarno. Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Pada masa pemerintahan Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Kemudian dilaksanakannya penataran P4 bagi seluruh lapisan masyarakat. Kemudian pada masa pemerintahan Presiden Habibie, Pancasila kurang bergema karena pemerintah Habibie lebih disibukkan dengan masalah politis. Berikutnya adalah pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, pelarangan PKI dan penyebar luasan ajaran komunisme, kemudian dominasi kebebasan berpendapat, sehingga perhatian terhadap ideologi cenderung melemah. Kemudian di masa pemerintahan Megawati, terdapat undang-undang yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Di zaman SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Namun di akhir masa jabatan ditandatangani Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib pada pasal 35 ayat 3. Yang berikutnya adalah sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. Kemudian sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam bentuk saling menghargai dan menghormati hak orang lain dan tidak bersikap sewenang-wenang. Kemudian dari sila persatuan Indonesia dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang terwujud pada mencintai produk dalam negeri. Kemudian sila yang kerakyatan itu yang keempat, yaitu dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Dan sila yang kelima adalah terbentuk dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan. Sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama adalah sila ketuhanan, itu adalah bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Untuk sila keduanya sendiri adalah penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia. Sila ketiganya adalah mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan. Kemudian yang keempatnya adalah mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dibandingkan dengan voting. Yang kelima adalah diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kelompok, karena penyalahgunaan kekuasaan itu menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Kemudian dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara, ada faktor eksternal dan internal. Untuk eksternalnya antara lain adalah dengan berakhirnya era Uni Soviet, Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Maka Amerika Serikat sampai sekarang masih menjadi negara yang berpengaruh dalam tingkat pergaulan dunia. Kemudian di era keterbukaan informasi, pengaruh budaya global semakin menguat, ditandai dengan masuknya ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi, sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Yang berikutnya faktor internalnya, diantaranya pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau kepentingan partai, sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Kemudian penyalahgunaan kekuasaan mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa, sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Kemudian ketidakpercayaan terhadap partai politik juga berdampak terhadap ideologi negara. Dapat diketahui dari banyaknya kepala daerah yang tertangkap karena korupsi. Oke, kemudian tantangan dan penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi revolusi industri. Yang pertama adalah membumikan Pancasila. Kemudian yang berikutnya adalah penguatan Pancasila, dan yang ketiga adalah mempertahankan eksistensi Pancasila. Oke, sekian dan terima kasih.